Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil atau ya kita sudah buat lah, nggak usah pakai kata berhasil mungkin ya. Oke, kita sudah membuat tampilan ini dan juga kita sudah menyiapkan tabelnya ya. Jadi tabelnya di sini ada tabel tweet, oke. Tabel tweet. Nah, sekarang kita akan setup ini. Oke, mungkin di sini kita biarin dulu ini. Kemudian kita akan bikin sebuah tweet controller ya. Jadi kita gunakan tweet controller untuk menampilkan dan seterusnya. Oke, mungkin di sini saya akan juga mengenalkan yang namanya ya single action controller ya, atau ya controllernya itu cuma ada satu aksi gitu aja ya. Jadi ya nggak RESTful atau bukan resource controller yang sudah kita lihat. Jadi ini mungkin akan lebih enak kalau kita membedakannya per scope atau ya per modul lah istilahnya. Mungkin nanti kalau ada modul tweet, kita ada tweet store ya, kita bikin tweet store controller seperti itu. Jadi langsung praktek aja biar nggak bingung ya. Kita gunakan ya seperti biasa, kita gunakan PHP Artisan make controller. Oke, mungkin di sini saya akan gunakan make controller aja. Kalau biasanya akan error, di Laravel terbaru itu harusnya nggak error ya. Nah, di sini kita beri nama apa? Mungkin di sini kita beri nama tweet store controller, atau mungkin kalau bisa di sini tweet mungkin seperti ini ya, invocable. Kita gunakan invocable ya. Kalau invocable itu satu action. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada controller, kemudian ada folder tweet, dan di sini ada tweet store controller. Oke, jadi kita bisa gunakan controller ini untuk membuat fungsi store tweetnya. Oke. Nah, nanti kita akan ketemu error pasti ya. Jadi kita akan gunakan create. Kalau biasanya kemarin sebelumnya di playlist yang membuat data siswa itu ya, kita akan gunakan misalnya nanti adalah tweet, konten, kemudian di sini ada tweet, save. Oke. Seperti ini ya biasanya kita gunakan yang sebelum-sebelumnya di video sebelumnya. Nah, kita akan gunakan yang lain. Oke. Kita akan gunakan cara tersebut terlebih dulu. Jadi kita akan gunakan biar tahu bedanya aja ya. Saya pengen jelasin aja. Dan di sini kita punya tweet yang namanya user ID. Itu kita dapetin dari out ID ya. Oke, nulisnya bisa seperti ini atau bisa pakai facade seperti ini. Nah, kalau pakai facade jangan lupa dikirim atau diimport use illuminated support facade dan seterusnya ini. Out ID ini bebas sebenarnya ya. Mau pakai helper yang seperti tadi atau pakai seperti ini boleh. Kemudian di sini kita beri nama request content. Oke, bebas seperti ini, atau ya kalau mau helper ya boleh juga sebenarnya kayak gini ya, request content. Oke, jadi kita mungkin kalau pakai helper di sini kita nggak pakai type in request seperti ini. Jadi kita pakai helper seperti ini. Nah, misal pakai helper di sini kan enak ya. Kalau misalnya ada kosong juga di sini kita bisa isi misalnya Jono untuk kontennya seperti itu ya, itu bebas. Oke, bisa kita gunakan seperti ini. Jadi kita nggak perlu type in di sininya, boleh. Kalau pakai yang seperti biasanya juga boleh. Jadi sama aja dan banyak cara yang ada di Laravel ya. Lalu kita gunakan tweet save ya untuk menyimpan tweetnya. Kemudian saya akan gunakan return redirect back aja ya, balik ke halaman sebelumnya. Back kok jadi becak. Sorry. Oke. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita punya controller ini, nah berikutnya tentu aja ya kita harus daftarkan ke routing. Nah, untuk ke routingnya ini kita masuk ke file.web.php. Oke, itulah ya. Oke, setelah ada dashboard dan di sini mungkin kita akan gunakan sebuah route dengan titiknya kurang, route post. Oke, kita kasih nama tweets. Oke, lalu controller langsung ya. Jadi kalau pakai controller biasa itu kan kita panggilnya seperti ini. Kalau pakai single action controller itu cukup kelasnya aja ya. Jadi tweet store controller, dan di sini kita tulis kelas, dan di sini kita namain name
tweet store misal seperti ini aja ya. Oke, lalu kita balik ke dashboard lagi. Oke, dashboard. Nah, actionnya kita gunakan route store ya. Di sini ada tweet store. Oke, sudah betul semuanya harusnya ini, kecuali ini ya. Jadi name-nya harus kita ganti dengan konten. Oke, sekarang kita bisa coba refresh. Apa yang kamu pikirin? Ngetes aja kok. Kita tweet. Oh, oke. Return value mas response. Redirect response return. Oke. Kenapa nggak mau ya? Itu di Laravel 10 ada response ini ya. Mungkin seperti ini. Bisa nggak ya? Redirect response. Oke, bisa ya. Jadi kita harus definisikan seperti itu. Kalau mau pakai redirect ya redirect. Kita masuk sini lagi. Kenapa tadi ditutup ya tabnya? Sorry, table plus-nya jalan 2 nih. Bisa jalan 2 ya. Kita coba refresh. Kita masuk ke tweets dan di sini ada 2 ya. Ada tes dan tes lagi. Oke, jadi itu cara yang seperti biasa. Nah, kalau mau yang lebih singkat atau ya kita nggak pakai new seperti ini, lebih enak, itu biasanya pakai user seperti ini langsung create. Kemudian di sini array, kita gunakan user ID, kita gunakan out. Ini seperti tadi out ID. Kemudian di sini kita gunakan kontennya request konten. Oke. Seperti ini aja cukup. Nah, kemudian ini bagaimana? Ya, kita coba lagi ya, kita refresh dan kita coba tes. Ada error, field name doesn't have default value dan seterusnya. Oke, itu jadi adalah masalah yang sangat umum terjadi di Laravel dan sering ditemukan. Oke, ini sering ditemukan karena orang yang baru pertama pakai Laravel mungkin ya mungkin sering lupa atau ya belum terbiasa gitu aja ya. Jadi kita harus masuk ke di sini bukan user ya. Tweet, sorry. Kita gunakan tweet ya. Oke, kita coba refresh lagi. Coba tweet. Oke. Add user ID to viewable property to allow mass assignment. Jadi ini error yang sering sekali terjadi. Jadi kenapa sih kok nggak biasa? Maksudnya nggak bisa diisi gitu ya. Jadi emang seperti ini konsepnya Laravel ya. Untuk modelnya kita masuk ke file tweet ini. Jadi di sini kita harus definisikan protected viewable ya. Viewable. Jadi yang bisa diisi itu apa aja? Di sini ada user ID, kemudian ada konten, misal seperti ini. Jadi ini harusnya udah oke. Dan kalau kita coba refresh di sini, coba tweet, kita simpan. Nah, oke, tersimpan ya. Kalau kita lihat di database-nya, oke, kenapa nggak masuk? Apakah ada yang kurang? User ID, konten. Oke, kita coba cek di tweet store-nya. Tweet create user ID out ID. Oke, kenapa nggak mau? Harusnya sudah bener nih ya. Oke, kita coba refresh. Tweets. Oke, sepertinya ini salah database mungkin ya. Oke, namanya Laravel 10 ini. Kita lihat tweets. Oke, maaf, ini masuk ya. Ternyata salah tabel. Sorry. Oke, jadi di sini ngetes saja kok tadi 3 kali ya karena kita refresh. Coba tweet barusan masuk. Jadi ini berhasil atau berfungsi. Jadi kalau saya akan suka sintaks yang lebih seperti ini aja karena nggak terlalu panjang tadi kayak harus definisin satu-satu seperti itu. Saya lebih suka dengan array seperti ini, create, dan itu harus pakai ini ya. Misalnya nanti ada
kolom baru, kita tambahkan kolom baru seperti ini. Jadi emang harus telaten, cuman kita bisa gunakan seperti ini, protected, guarded. Nah, kalau di sini kita gunakan guarded seperti ini di modelnya, itu bebas. Jadi kita bisa isi apa aja deh di sini kalau kita kosongin gitu ya. Konten baru misal. Kita tweet, kita refresh. Nah, konten baru masuk dan user ID-nya juga masuk seperti ini ya. Lalu supaya nggak lupa untuk semua model kasih guarded itu bisa aja kita masuk ke app service provider. Nah, di sini di bagian boot kalau nggak salah ya, kita gunakan model. Oke, kalau salah ya tinggal di register aja. Unguard. Oke, kita gunakan unguard. Entah ini di boot atau di register ya. Kayaknya di sini mungkin sih. Jadi di sini kita bisa gunakan model unguard ya. Model unguard, dan di sini untuk guardednya saya hilangkan. Kita coba refresh. Tes aja. Kita tweet. Oke, nggak ada error ya. Mantap sekali. Kita refresh. Masuk. Oke, kalau kita coba app service providernya kita komentarin dulu. Kita coba refresh dan kita isi. Tes isi. Harusnya ini error mass assignment lagi. Oke. Add user ID to available property to allow mass assignment. Oke. Jadi supaya lebih mudah itu ya saya gunakan model unguard ini biasanya untuk melakukan proses pembuatan data dengan create ya. Jadi ini lebih mudah. Menurut saya ini untuk sintaksnya dari si create ini itu lebih mudah dan lebih enak aja dibacanya kayaknya sih ya. Kemudian ya jangan lupa ditambahkan di app service provider supaya nggak perlu nambahin ya available atau guarded di setiap modelnya. Oke, jadi sudah berhasil seperti ini ya. Jadi berikutnya kita akan tampilkan, kita tampilkan isi dari tweetnya di bawah sini. Oke, jadi kita akan lanjut di bagian berikutnya.